Saya Syazadina Zalsa. Pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana alur program kalkulator statistik dan bagaimana cara menggunakannya dan fitur-fitur apa saja yang tersedia. Jadi yang pertama untuk alur programnya. Jadi program ini dibuat dengan menggunakan konsep OOP atau Object Oriented Programming, yaitu kita membuat suatu kelas yang di sini dinamakan kelas statistik. Jadi semua fungsi yang berkaitan dengan pengolahan data-data statistik itu disimpan di dalam kelas ini. Nah, jadi pada bagian init ini adalah akan dimuat sebuah dictionary bernama self dataset ini. Jadi di self dataset ini kita bisa menyimpan semua dataset yang kita buat. Nah, sedangkan isi datasetnya itu akan disimpan dalam bentuk list. Jadi setiap fitur-fitur untuk membuat dataset, menghapus dataset, menambahkan dataset, menghitung ukuran penyebaran data, summary statistik, korelasi person, dan regresi linear itu dibuat dalam bentuk fungsi-fungsi yang terdapat di dalam kelas statistik ini. Nah, lalu setelah itu juga terdapat beberapa penangganan error, yaitu seperti ini. Penangganan error ini bekerja ketika kita ingin membuat dataset tapi kita tidak memasukkan nama datasetnya, maka akan keluar peringatan nama dataset tidak boleh kosong. Lalu penangganan error yang kedua yaitu bahwa nama dataset tidak boleh sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini juga salah satu penangganan error di mana ketika kita ingin mencari sebuah dataset tapi namanya salah, maka akan keluar dataset tidak ditemukan. Maka kita harus mengetikkan nama yang sesuai dengan yang telah kita buat. Nah, di korelasi person ini juga terdapat penangganan error di mana antara jumlah data X dan data Y itu harus sama. Jika jumlahnya itu berbeda, maka akan keluar jumlah data harus sama. Dan kita harus kembali mengisi jumlah datanya agar jumlah data X dan data Y sama, baru kita bisa menghitung korelasinya. Untuk regresi linear juga begitu, X dan Y itu datanya harus sama. Nah, di sini untuk menu-menunya itu yang pertama ada untuk membuat dataset, menghapus dataset, menambahkan data, mengukur penyebaran data, summary statistik, korelasi person, regresi linear, dan tampilkan dataset. Untuk menu-menu ini kita harus selalu memasukkan nama-nama dataset yang telah kita buat. Contohnya, ketika kita ingin mengukur ukuran penyebaran data, kita harus memasukkan kita akan mengukur penyebaran data untuk dataset yang mana. Lalu begitu juga untuk menghitung summary statistik dan lainnya. Nah, ini cara penggunaannya. Untuk membuat dataset, maka pilih menu nomor 1 dan berikan nama dataset yang kalian inginkan. Di sini saya memberikan nama dataset yaitu modal dalam juta. Setelah itu
setelah membuat dataset, tambahkan data ke dalam dataset yang telah kita buat dengan memilih menu nomor 3. Setelah memilih nomor 3, kita akan diminta untuk kembali memasukkan nama dataset yang ingin kita tambahkan data ke dalamnya. Lalu masukkan kembali nama dataset ini. Setelah itu, kita akan diminta untuk menambahkan data. Setelah kita menambahkan data, untuk mencari ukuran penyebarannya, kita juga harus kembali memasukkan nama dataset yang ingin kita cari ukuran penyebaran datanya. Begitu juga untuk summary statistik, korelasi persen, regresi linear. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, untuk korelasi persen dan regresi linear ini, jumlah data antara data X dan data Y itu harus sama. Misal data X berjumlah 5, maka data Y juga harus berjumlah 5. Nah, sedangkan menu yang ke-8 ini, tampilkan dataset itu untuk menampilkan dataset apa saja yang telah kita buat. Contohnya seperti ini. Ini daftar datasetnya. Kalau yang ini tadi untuk output regresi linear, dan ini untuk korelasi persennya. Ini untuk summary statistik, dan ini ukuran penyebaran data. Nah, lalu di sini ada contoh penanggaran error yang dilakukan. Di sini jumlah data harus sama. Saya memasukkan data X itu berjumlah 4 dan Y berjumlah 5, maka akan keluar seperti ini. Ini juga kalau kita mengetikkan pilihan menu yang selain ada di sini, misalnya nomor 9, akan mengeluarkan tampilan seperti ini. Lalu ini juga ketika kita membuat dataset baru dengan nama yang sama dengan dataset yang telah kita buat, maka tampilannya akan seperti ini. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.